Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada Hamukti Palapa bagian ke-39. Panji Hyang Roga Siwi segera memutar otak. Semua yang dilaporkan oleh Telik Sandi itu tidak benar, Tuan Putri. Jawab Panji Hyang Roga Siwi. Jika beberapa bulan lalu memang diselenggarakan latihan perang di alun-alun Ketah, itu dalam rangka Ketah harus mendukung dan ikut memperkuat Majapahit. Namun latihan perang itu sekarang telah berakhir dan tidak ada lanjutannya. Dyahwya tersenyum, tetapi itulah senyum yang amat sinis. Jadi tidak ada latihan perang, penggalangan kekuatan untuk dihadapkan dengan Majapahit? Tanya Dyahwya. Sama sekali tidak, Tuan Prabu Putri. Jawab Panji Hyang Roga Siwi. Ketah dan Sadeng tidak pernah mempunyai niat secuil pun untuk melakukan makar. Apa yang telah dilaporkan oleh Telik Sandi yang dikirim untuk mengawasi Ketah maupun Sadeng sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Prabu Putri Dyahwya melangkah mundur dan mengarahkan pandangan matanya kepada 4 orang utusan dari Sadeng. Pati Sadeng, Gunadarma dan Naraja bergegas bersikap ketika pandangan mata Prabu Putri Dyahwya diarahkan kepadanya. Bagaimana dengan Sadeng? Tanya Prabu Putri Dyahwya. Pati Gunadarma dan Naraja menyempurnakan sikap hormatnya. Hamba benar-benar terkejut mendapatkan dakwaan yang datangnya bagi petir yang meledak ketika langit sedang bersih. Mewakili Adipati Sadeng, izinkan hamba, Pati Gunadarma dan Naraja menyampaikan bantahan. Tak betul semua berita itu. Sadeng tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari Majapahit, sebagaimana dulu Sadeng adalah bagian tak terpisahkan dari Singosari. Prabu Putri Dyahwya Raja Dewi Marajasa memandang dengan diam dan sedikit lama. Jadi begitu? Tanya Prabu Putri Dyahwya. Hamba Tuan Putri, jawab Pati Gunadarma dan Naraja. Dyahwya berbalik. Kutegaskan sekali lagi. Jadi, tak benar berita yang menyebut Ketah akan memberontak? Sama sekali tidak. Jawab Pati Ketah tegas. Dyahwya Raja Dewi Marajasa tersenyum dan berbalik. Kakang Gajah Mada. Tiba-tiba Dyahwya Raja Dewi Marajasa menyebut nama yang mengagetkan pemiliknya. Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Mada sambil bersikap sebagaimana mestinya. Giliranmu Kakang, kata Dyahwya. Berdirilah. Gajah Mada telah mendapatkan izin untuk berdiri. Mantan pimpinan pasukan khusus dari Kesatuan Bayangkara itu bangkit dari duduk bersila dan berjalan melangkah ke arah Balai Witana. Gajah Mada segera menekuk kaki menyembah kepada Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi dan Prabu Putri Dyahwya Raja Dewi Marajasa yang telah kembali duduk terlindung di balik tirai berwarna putih tembus pandang. Usai memberikan penghormatannya, Gajah Mada berbalik dan berdiri di depan semua orang yang hadir di ruangan yang sangat luas itu. Gajah Mada masih menyempatkan diri, masih menyempatkan memperhatikan latihan perang yang berlangsung dengan amat dahsyatnya, sambil terus menelusuri pagar yang membentang dari pintu gerbang utama Purawaktra, menelusuri permukaan bangunan yang diperuntukkan bagi siapapun yang menjabat sebagai Menteri Amawa Panituha. Dari tempatnya, Gajah Mada juga bisa melihat puluhan ekor burung kuntul yang menjadikan 5 pohon Brahmastana tepat di tengah alun-alun sebagai tempat tinggal. Gajah Mada tidak memperhatikan keanehan terkait burung-burung kuntul itu yang sama sekali tidak terganggu hiruk-pikuk gladi perang. Jadi, Sadeng tidak pernah mempersiapkan diri menghimpun kekuatan melawan Majapahit, berniat melakukan makar untuk memisahkan diri. Pertanyaan itu jelas ditujukan kepada Pati Gunadarma dan Naraja, meski Gajah Mada tidak mengarahkan pandangan mata kepadanya. Sama sekali, jawab Pati Sadeng.
Aku tidak ingin mengulang pula. Jadi, kita sama sekali tidak berniat makar. Gajah Mada berbalik, sorot matanya sangat tajam, tertuju kepada Panji Hyang Rogasiwi. Sama sekali Kipati, jawab Panji Hyang Rogasiwi. Gajah Mada tersenyum sambil mengumbar pandangan matanya ke segala penjuru. Bahkan ditempatkannya berbalik menatap tempat duduk Mahapati Aryatada yang tidak terisi karena ketidakhadirannya akibat terhambat sakit yang diderita. Gajah Mada kembali memutar tubuh untuk berhadapan langsung dengan wajah Pati Hyang Rogasiwi. Adakah yang pernah mendengar sebuah tempat bernama Alas Larang? Gajah Mada bertanya dengan membelok tiba-tiba. Bagi para tamu yang hadir, pertanyaan itu membuahkan penasaran dan rasa ingin tahu. Mengapa Gajah Mada menanyakan hal itu? Ada apa dengan sebuah tempat bernama Alas Larang? Akan tetapi, bagi Patih Panji Hyang Rogasiwi, sungguh sebuah hantaman palu godam yang menghajar dadanya. Pun demikian dengan yang dialami Patih Gunadarma Danaraja. Dengan menyebut tempat yang sangat dirahasiakan bernama Alas Larang itu, bisa dipastikan kegiatan yang selama ini dirahasiakan bukan lagi rahasia. Ke depan mereka merasa akan mengalami kesulitan. Tentu pertanyaan yang dilontarkan Gajah Mada itu tidak ada yang bisa menjawab. Gajah Mada hanya berharap orang-orang Keta dan Sading itulah yang bisa menjawab. Pernah mendengar sebuah tempat yang ditandai dengan nama Keta dan Sading? Pertanyaan itu dilontarkan dengan nada yang amat jelas ditujukan kepada para tamu utusan dari Pawanuhan. Yang ditanya menggeleng karena merasa tidak tahu jawabnya. Beberapa orang lain diam karena tidak tahu kemana arah pertanyaan itu. Sebagian besar menunggu apa yang akan dikatakan Gajah Mada berikutnya. Gajah Mada kemudian berbalik kembali kepada para utusan Keta dan Sading. Kalian yang dari Keta dan Sading, Alas Larang itu nama apa? Tanya Gajah Mada. Tak ada yang menjawab. Patih Panji Hyang Rogasiwi mulai kesulitan menata degup jantungnya. Pun demikian dengan Patih Gunadarma Danaraja, makin tak nyaman berada di tempat duduknya. Tak memperoleh jawaban, Gajah Mada mulai merasa jengkel. Pertanyaan yang demikian mudah, kalian tidak bisa menjawab? Gajah Mada menunggu beberapa jenak, tetapi tetap saja tak ada jawaban dari orang-orang yang ditanya. Hal itu memaksa Gajah Mada menjawab sendiri pertanyaannya. Lantang ucapan Gajah Mada terdengar dari ujung ke ujung. Alas Larang adalah sebuah nama yang diberikan untuk sebuah tempat berupa alun-alun sangat luas, yang luasnya melebihi luas lapangan Hubat. Terletak tak jauh dari tanah perdikan Bondowoso. Tanah lapang itu semula hanya dibangun oleh Keta, namun akhir-akhir ini juga dibantu diperluas oleh Adipati Sading. Artinya, tanah lapang itu dibuat dari kerjasama karena tujuan yang sama yang dimiliki Keta dan Sading yang ingin berontak dari Majapahit. Di tempat bernama Alas Larang itulah penggalangan kekuatan melalui latihan perang sedang berlangsung. Apa yang disampaikan Gajah Mada itu tidak ubahnya rentetan petir menggelegar susul menyusul. Semua tamu dipasewakan terkejut dan menempatkan para utusan Keta dan Sading sebagai pusat perhatian. Pun apa yang disampaikan Gajah Mada membuat pucat pasi para utusan Keta dan Sading. Patih Sading lupa bagaimana cara membuka mulut. Sebaliknya, Patih Keta rupanya masih menyimpan nyali, walau ia merasa berada di kandang macan. Setidaknya, Panji Hyang Rogasiwi meyakini sebuah hal, dalam bertarung haruslah berjuang sampai tetes darah penghabisan. Jika masih ada celah, mengapa celah itu tidak digunakan? Apa yang Kipati Gajah Mada sampaikan itu tidak benar. Panji Hyang Rogasiwi menjawab dengan setengah berteriak. Sontak Gajah Mada mencuatkan alis. Gajah Mada senang karena Panji Hyang Rogasiwi memberi perlawanan. Tidak benar? Tanya Gajah Mada. Tidak benar, jawab Panji Hyang Rogasiwi. Jadi tidak ada sebuah tempat berupa alun-alun yang dibangun di tengah hutan di wilayah tanah perdikan Bondowoso yang digunakan berlatih perang? Tekan Patih Gajah Mada. Tidak. Bagus, ucap Gajah Mada
sambil berbalik mengarahkan perhatiannya kepada Pati Sadeng untuk memberikan tekanan senada. "Pati Sadeng," ucap Gajah Mada, "jadi tidak benar Sadeng sedang menghimpun kekuatan dengan menggelar latihan gabungan dengan Keta di sebuah lapangan yang dibangun untuk keperluan itu yang diberi nama Alas Larang? Berpikirlah sebelum kau menjawab." Pati Gunadarma Danaraja melirik ke arah sejawatnya dari Keta sebelum menjawab. Yang dilirik rupanya sedang menundukkan kepala, menenteramkan diri. "Tak ada kegiatan macam itu Ki Pati. Kalaupun Sadeng menggelar latihan perang, tentulah itu dilakukan dalam rangka memperkuat pertahanan Majapahit, karena Sadeng adalah bagian yang tak terpisahkan dari Majapahit. Atau jika apa yang Ki Pati ceritakan itu benar adanya, aku sungguh tidak tahu. Bisa saja hal itu diselenggarakan berdasarkan perintah Adipati Sadeng dan Keta yang diselenggarakan dengan diam-diam. Apapun yang dilakukan Adipati itu semata-mata untuk memperkukuh kekuatan pertahanan Majapahit." Gajah Mada memandang tamu dari Sadeng itu dengan tajam tak berkedip dan menyebabkan Pati Sadeng salah tingkah. "Kau seorang patih Ki Gunadarma Danaraja, dan kau juga seorang patih Ki Panji Hyang Rogasiwi. Apakah mungkin Adipati memberi perintah dan menyelenggarakan sebuah kegiatan yang demikian besar di Alas Larang tanpa sepengetahuanmu?" Gunadarma dan Danaraja bingung. "Bisa jadi," jawabnya. Gajah Mada bertambah jengkel. "Baiklah, aku bertanya dan tolong dijawab lebih tegas. Kegiatan latihan perang yang dilakukan di Alas Larang itu ada atau tidak? Alas Larang itu sendiri ada atau tidak? Tujuannya untuk apa?" Gunadarma Danaraja makin percaya diri. "Bagaimana aku bisa menjawab pertanyaan itu Patih Gajah Mada, kalau semua yang kau sebut itu tidak pernah ada?" "Baik." Gajah Mada amat tegas. Gajah Mada kemudian bertepuk tangan sebagai sebuah isyarat yang diberikan kepada Bayangkara Lembu Pulung dan Macan Liwung untuk muncul dari balik pintu dan bergegas mendekati Gajah Mada dengan masing-masing menuntun orang yang entah siapa dan bagaimana wujudnya. Tentu tidak tampak wajahnya karena ditutup dengan secarik kain. Dua orang itu kemudian diperintah untuk duduk menghadap ke arah Baliwitana dan dengan sendirinya membelakangi para tamu, bahkan membelakangi lurus para utusan dari Keta dan Sadeng. Gajah Mada yang peroleh izin untuk berdiri itu kemudian mendekat ke tempat duduk kedua Prabu Putri yang masing-masing didampingi para suaminya. Ucapan yang dilontarkan Gajah Mada menggelegar penuh tenaga dan amat berwibawa. "Tuanku Prabu Putri Sri Kitarja dan Raja Putri Dyahwiyat," ucap Gajah Mada amat garang. "Di hadapan tuanku berdua, orang-orang yang menjadi utusan dari Keta itu telah berani berbohong, menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya. Mohon Tuan Putri berdua nantinya mengambil keputusan, sikap apa yang akan diambil oleh Majapahit." Hening terjadi di Bali Manguntur, berbalikan dengan latihan perang yang demikian gemuruh di alun-alun yang terlahir dari upaya keras dan mati-matian untuk bisa saling mengalahkan lawan. "Kau harus mampu membuktikan dulu bahwa Keta dan Sadeng memang berniat melakukan makar," kata Prabu Putri Sri Kitarja. Gajah Mada menyempurnakan sikap menyembahnya dan kemudian berbalik kepada Bayangkara Macan Liwung dan Lembu Pulung. Ia perintahkan agar membuka kain yang digunakan menutupi jati diri orang itu. Semua tamu menahan nafas, pun tamu-tamu utusan dari Keta dan Sadeng. Pantaslah jika dua orang yang semula diselubungi secarik kain itu berjalan agak kesulitan. Rupanya mereka terluka parah. Ada beberapa bekas luka melintang di bagian dada. Sementara itu, yang seorang lagi lebih mengerikan karena sebuah luka melintang di wajah menjadikan wujud orang itu buruk sekali. Bocah-bocah pasti akan ketakutan jika bertemu orang itu karena akan menganggapnya sebagai hantu. Para emban yang duduk baris di belakang kedua Prabu Putri terpekik ketakutan. Gajah Mada memperhatikan wajah itu, lalu memperhatikan bagaimana cara Panji Hyang Rogasiwi memandang, juga memperhatikan bagaimana para anak buahnya ikut memandang. Gajah Mada kemudian mengalihkan tatapan matanya kepada Patih Gunadarma Danaraja yang menempatkan raut muka bingung.
Tamu-tamu penting itu agaknya tidak mengenali orang-orang itu, entah siapa dua orang yang berada dalam keadaan terluka itu. Pertanyaan yang menggantung itu serasa tenggelam begitu dalam. Sebaliknya di antara para tamu, terutama yang berada di belakang, bahkan ada yang berusaha berdiri untuk bisa melihat lebih jelas. Semua perhatian benar-benar sedang terpusat. Para pejabat dari Kementerian Catering tak berkedip, terutama Dyah Loha dan Dyah Mano. Di barisan para upapati yang terdiri atas 7 orang dengan pakaian yang sama sewarna, semua menyimak penuh perhatian. Pun segenap tanda, bahkan para emban yang muda-muda dan cantik-cantik membentuk barisan bersila panjang di belakang Balai Witana. Tak terkecuali para Prabu Putri berdua, para pejabat sang Pancari Wilwaktikto pun terkunci mulutnya. "Namamu siapa?" bertanya Gajah Mada kepada 2 orang yang terluka kiriman dari Ketah yang dikirim oleh Pradabasu sebagai bukti sekaligus saksi itu. "Namaku Baris Kiwara, aku dari Sadeng," jawab orang dengan wajah terluka melintang itu. Gajah Mada mengangguk dan berjalan melingkar. "Dan kamu?" Ia tujukan pertanyaan itu kepada seorang lagi yang dadanya terbelah dan jejak luka memanjang. "Mungkin luka karena sembarangan pedang." "Namaku Puring Dardini, aku berasal dari Ketah." Gajah Mada memandang kedua bergantian. "Kau lebih dulu Baris Kiswara, ceritakan kampung halamanmu, ceritakan pula siapa orang tuamu, atau kalau bisa ceritakan seperti apa dan bagaimana keadaan istana Sadeng itu." Pertanyaan yang diajukan Gajah Mada sungguh membingungkan, terutama mereka yang menyimak dengan penuh minat. "Tentang istana Sadeng, tentu aku sangat mengenal. Istana Sadeng menghadap ke lautan lepas, menghadap ke selatan, dengan alun-alun luas di depannya, dan menjadi lebih luas lagi jika laut sedang surut. Namun juga bisa kehilangan halamannya jika air laut naik ke daratan sampai menjamah halaman pendopo. Sejak negara Sadeng kembali lagi ke pangkuan negara Majapahit setelah sebelumnya menjadi bagian dari 3 juru yang pada mulanya menjadi hak Lumajang di bawah pimpinan mendiang Prabu Banyakwide, aku ingin sekali mengabdikan diri menjadi prajurit. Maka aku tinggalkan kedua orang tuaku dan seorang adikku yang tinggal di sebuah tempat bernama Garakan, tak jauh dari hutan Kumitir, menuju Sadeng untuk mencoba kesempatan mengabdikan diri menjadi prajurit Majapahit melalui kesempatan yang dibuka di Sadeng." Baris Kiswara yang berbicara dengan terbata itu makin terbata. Gajah Mada diam memberi kesempatan kepada orang itu untuk menata nafas. Namun Gajah Mada teringat pada sebuah pertanyaan yang harus dilontarkan. "Kisanak Baris Kiswara," ucap Gajah Mada, "kau kenal dengan orang itu?" Baris Kiswara memandang ke arah yang ditunjuk Gajah Mada. "Aku tahu namanya, aku pernah bertemu dengannya, meski ia mungkin tak merasa pernah bertemu denganku. Pertama aku bertemu dengannya di Sadeng, berikutnya aku bertemu lagi di Alas Larang," jawab Baris Kiswara. Gajah Mada mengedarkan pandangan matanya menyapa semua orang. "Jadi, Alas Larang itu ada?" tanya Gajah Mada. "Ada," jawab Baris Kiswara. "Sekali lagi aku ingin mengulang, kau bertemu dengan orang itu yang kedua di Alas Larang?" "Ya," jawabnya. Gajah Mada melirik ke wajah Pati Sadeng yang pucat pasi. Pelan Gajah Mada mengarahkan pandangan matanya ke raut muka Baris Kiswara. "Di mana Alas Larang itu?" tanya Gajah Mada sekali lagi. "Di tengah sebuah hutan, tak jauh dari bumi perdikan Bondowoso." Gajah Mada kembali berbalik. "Bagaimana denganmu Pati Sadeng? Kau mengenal orang ini?" Pati Sadeng menggeleng lemah. "Yang lain?" Pertanyaan itu dilontarkan Gajah Mada kepada para pengiring Pati Sadeng. Mereka menggeleng. Gajah Mada kembali mengalihkan perhatian kepada Baris Kiswara. Baris Kiswara menyeringai, menahan nyeri yang nyaris tembus ke jantung, tembus ke dalam tulang. Sakitnya mengalir, terbawa aliran darah sampai ke ujung rambut. "Jadi kau tahu namanya? Siapa nama orang itu?" "Ia Pati Gunadharma Danaraja dari Sadeng. Pertama kali aku bertemu dengannya adalah ketika ia sedang memberi sesorah
pada para calon prajurit baru. Ketika masih berada di alun-alun Istana Sadeng, ia mengatakan penerimaan calon prajurit baru adalah untuk memenuhi kebutuhan Majapahit. Namun, beberapa bulan kemudian, Patih Gunadarma Danaraja muncul di Alas Larang. Ia menunjukkan arah yang sebenarnya dari apa yang sungguhnya diharapkan Sadeng, dengan membakar semangat para prajurit yang berlatih keras bahwa para prajurit itu nantinya akan dibenturkan dengan kekuatan Majapahit. Hening menggertaki ruang pagelaran Agung Tata Kerambat Bale Manguntur, tak memberi kesempatan seorang pun untuk tidak kaget. Patih Keta dan Patih Sadeng Pucat Pasi, kini mereka tak memiliki bahan apapun untuk melakukan bantahan. Apalagi ketika Gajah Mada mengarahkan perhatiannya kepada salah seorang yang terluka di dadanya. "Kalau kamu ke sana, Guring Gandrini?" tanya Gajah Mada. "Apakah yang bisa kau ceritakan? Mengapa kau terluka seperti ini? Dari mana asalmu? Dan mengapa kau bisa terdampar di sebuah tempat bernama Alas Larang?" Guring Gandrini menyempatkan menoleh ke belakang, mengarahkan perhatiannya kepada Patih Hyang Rogasiwi yang pucat pasi. "Aku berasal dari tanah Ara-Ara, tempat yang tak jauh dari tanah perdikan Bondowoso. Sebagaimana teman senasibku dari Sadeng, aku merasa terpanggil ketika ada woro-woro yang menyebut Majapahit membutuhkan banyak prajurit. Baru sebulan aku bergabung dengan ribuan orang yang berlatih keras dalam ilmu keprajuritan melalui Gladi Yuda. Aku tahu kemana tujuan latihan perang itu diselenggarakan, yaitu akan dibenturkan dengan Majapahit. Kadipaten Keta akan memberontak dan telah mempersiapkan prajurit segelar sepapan yang akan digunakan menyerbu melalui cara dadakan untuk merebahkan pilar istana Majapahit. Aku dan sahabatku dari Sadeng berusaha mencari kesempatan untuk melarikan diri karena merasa tak sependapat dengan rencana itu. Akan tetapi, kami berhasil ditangkap dan akan menyusul mati sebagaimana banyak korban yang lain. Beruntung seorang prajurit Sandi Bayangkara bernama Pradewasu menyelamatkan kami berdua dan mengirim kami kemari." Prajurit bernama Guring Gandrini itu menyeringai sebagai pertanda rasa sakit yang dialami sungguh tak tertahan. Gajah Mada mendekati orang itu dan bahkan berjongkok. "Jadi, kamu melarikan diri karena tidak sepaham dengan apa yang diinginkan para pemimpin Keta dan Sadeng?" Guring Gandrini mengangguk. "Apakah ada banyak orang yang bersikap berbeda seperti kamu?" tanya Gajah Mada lagi. "Banyak, tapi tak seorang pun diberi kesempatan untuk berbeda. Mereka tak sepaham, dibantai. Ada ratusan jumlahnya yang dibunuh." Gajah Mada berdiri, tetapi tetap mengarahkan pandangan matanya kepada Guring Gandrini. "Kau mengenal siapa orang itu?" bertanya Gajah Mada sambil tangannya mengacung kepada Patih Panji Hyang Rogasiwi. Guring Gandrini mengangguk. "Aku mengenal semua orang itu. Dengan penggalangan kekuatan yang digelar di lapangan Alas Larang yang nantinya akan dibenturkan dengan kekuatan Majapahit. Aku sungguh tak paham mengapa Mapanji Keta masih mengirim patinya untuk kepura-puraan. Pura-pura seolah tak terjadi apa-apa. Kelupaslah wajah Panji Hyang Rogasiwi itu, Patih. Maka kita akan melihat wajah lain di balik wajahnya yang sekarang." Bumi gonjang-ganjing, tanah bergerak bergoyang, menggoyang pilar pendopo. Udara bergerak kasar, merontokkan daun-daun, menempatkan utusan Keta dan Sadeng tak tahu harus melakukan apa. Melarikan diri jelas merupakan hal yang tak mungkin untuk dilakukan. Untuk keamanan, prajurit Bayangkara telah menempatkan diri siaga menjaga keamanan pasewakan itu. Semua Bayangkara telah menelanjangi senjatanya, atau paling tidak masing-masing telah memegang gagang pedang dan tombaknya. Bagi mereka yang memegang warastro, tangan kiri telah memegang langkap, dengan tangan kanan telah memegang gagang busur yang siap dilepas. Utusan dari Keta dan utusan dari Sadeng Pucat Pasi, sadarlah mereka bahwa mereka tak mungkin pulang ke Keta maupun ke Sadeng. Ke depan tersedia pakujaran dengan ruang yang sempit untuk mereka. Akan tetapi bisa juga pasewakan yang digelar itu mengambil sebuah keputusan menghukum mati para utusan itu dengan digantung di alun-alun, atau melalui hukuman pijis yang mewajibkan kepada semua orang untuk menyumbangkan sayatan pisau disertai siraman air garam yang akan menimbulkan rasa pedih luar biasa. Atau ada pula hukuman mati
yang lebih mengerikan lagi. Tubuh mereka akan ditarik oleh 4 ekor kuda yang berlawanan arah. Akan tetapi, berantakan tubuh-tubuh itu, mungkin mayatnya kemudian dilempar ke dalam kerangkeng besi yang dihuni oleh 2 ekor harimau yang sudah lama sangat mendambakan memangsa daging manusia. Gajah Mada melangkah mundur sambil mengarahkan tatapan kemarahannya kepada para tamu dari Keta dan Sading yang jelas-jelas telah berbohong menyembunyikan sebuah rencana besar untuk menggulingkan Majapahit. Gajah Mada akhirnya berjongkok ke depan kedua Prabu Putri untuk meminta perintah. "Mohon petunjuk, apa yang harus hamba lakukan kepada mereka?" tanya Gajah Mada kepada Tribuana Tunggadewi. Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani melirik adiknya, Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa, yang diminta pertimbangan kakaknya menyempatkan untuk berpikir. Akhirnya Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa yang mengambil keputusan untuk menentukan nasib macam apa yang akan menimpa mereka. "Majapahit tidak akan menghukum mereka sekarang, tetapi usir mereka agar bisa bercerita kepada rajanya apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka alami selama berada di istana Majapahit. Sementara itu, saat ini juga siapkan pasukan segelar sepapan untuk menghilas Keta dan Sading, sekaligus menjadi contoh negara bawahan yang lain, supaya jangan coba-coba mengikuti apa yang dilakukan Keta dan Sading. Untuk kesana Baris Kiswara dan Guring Gandrini berikan perawatan terhadap luka-luka yang mereka derita, dan Majapahit akan memberi jasa terhadap kesetiaan mereka, meyakini Majapahit tetap negara mereka."